Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Sebelum itu, kita harus tahu dulu ya, apa itu keliling. Jadi, keliling bangun datar merupakan jumlah dari seluruh sisi yang mengelilingi sebuah bangun datar. Jadi, keliling ini merupakan panjang garis tepi dari suatu bangun datar. Nah, berbeda dengan luas. Keliling itu hanya menghitung bagian luar dari bangun datarnya. Kemudian, keliling juga memiliki satuan, yaitu satuan panjang, bisa sentimeter, meter, atau kilometer. Seperti yang kita ketahui, bangun datar itu ada banyak jenisnya. Ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, trapesium, dan lain-lain. Nah, masing-masing bangun datar ini memiliki rumus-rumus yang berbeda untuk mencari kelilingnya. Apa saja ya rumus-rumusnya? Yuk kita pelajari satu persatu. Pertama, di sini ada bangun datar persegi. Persegi ini memiliki sifat, yaitu 4 sisinya panjangnya sama. Jadi, untuk mencari kelilingnya, kita hanya perlu mengalihkan panjang sisinya dengan 4. Jadi, rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada sebuah bangun datar persegi dengan panjang sisi 15 cm. Sekarang kita akan hitung berapakah kelilingnya. Pertama-tama kita harus tuliskan dulu rumusnya ya, yaitu K sama dengan 4 dikali sisi. Nah, kelilingnya bisa kita hitung dengan mengalihkan sisinya dengan 4. Jadi, panjang sisinya di sini diketahui di soal adalah 15 cm. Sehingga kita kalikan 4 kita kali dengan 15. Kemudian kita tentukan hasilnya. Kita susun ke bawah ya. 15 kali 4 itu berapa sih? Oke, 5 dikali 4 itu 20, tulis 0, simpan 2. 1 kali 4 itu 4 tambah 2 itu 6. Jadi kelilingnya adalah 60 cm. Nah, untuk satuan kelilingnya itu mengikuti dari satuan panjang sisinya. Kalau panjang sisinya di sini cm, maka kelilingnya juga cm. Oke, kita lanjut ya ke bangun datar berikutnya. Di sini ada bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini merupakan bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya, kita gunakan rumus K sama dengan 2 kali P tambah L. Jadi, panjang dan lebarnya itu kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan 2. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Ini kita tulis sebagai panjang dan ini kita tulis sebagai lebar. Oke, kemudian kita hitung kelilingnya dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Sehingga kita bisa tuliskan 2 dikali panjangnya 12 ditambah lebarnya 9. Pertama-tama kita harus jumlahkan terlebih dahulu ya. Jangan lupa harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi 12 ditambah 9 yaitu 21. Setelah itu kita kalikan dengan 2. 21 dikali 2 yaitu 42 cm. Jadi, keliling dari persegi panjang tersebut adalah 42 cm. Kita lanjutkan ke bangun datar berikutnya, yaitu segitiga. Nah, segitiga ini merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Kemudian, bagaimana cara menentukan kelilingnya? Untuk semua jenis segitiga, baik itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, untuk menghitung kelilingnya, kita hanya perlu menjumlahkan ketiga sisinya. Jadi, untuk menghitung kelilingnya, kita bisa gunakan rumus A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. A ini apa? A, B, dan C ini merupakan sisi dari sebuah segitiga yang akan kita cari kelilingnya.
Contohnya ya, di sini ada sebuah segitiga yang memiliki panjang sisi 15 cm, 21 cm, dan 16 cm. Jadi kalau kita mau cari kelilingnya gimana nih? Ingat rumusnya, ketiga sisinya ditambah ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya, A tambah B tambah C. Lalu A di sini apa? A adalah sisi pertama. Kita misalkan ini A, ini B, dan ini C. Kalau ternyata kita mau misalkan 21 ini sebagai A juga tidak masalah ya. Yang penting untuk rumusnya kita jumlahkan ketiga sisinya. Jadi di sini ada 15 ditambah B-nya 21 ditambah C-nya 16. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Ya. 15 ditambah 21 dulu ya. 5 tambah 1 itu 6, 1 tambah 2 itu 3. Kemudian ditambahkan lagi dengan 16. 6 tambah 6 itu 12, simpan 1, 3 tambah 1 itu 4, tambah 1, 5. Jadi 52. Oke, selesai. Kelilingnya adalah 52 cm. Kita lanjut ke bangun datar berikutnya. Di sini ada bangun datar jajar genjang. Nah, jajar genjang ini untuk panjang sisinya sifatnya sama seperti persegi panjang, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya, rumusnya tuh mirip sama mencari keliling persegi panjang. Tetapi kalau persegi panjang kita gunakan panjang sama lebar P dan L. Untuk jajar genjang ini kita gunakan A dan B. Jadi untuk rumusnya K sama dengan 2 kali A tambah B. Jadi mirip ya rumusnya dengan persegi panjang karena sifat dari sisinya tuh sama. Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi, kita coba kerjakan ya. Ada sebuah jajar genjang yang memiliki panjang sisi 17 cm dan 13 cm. Ini kita sebut sebagai A dan ini kita sebut sebagai B. Kita tuliskan rumusnya, K sama dengan 2 kali A tambah B. 2 kali A-nya 17, B-nya 13. Seperti mencari keliling persegi panjang, harus kita jumlahkan dulu, bukan kita kalikan dulu ya. Jadi 17 kita jumlahkan dengan 13. 7 tambah 3 itu 10, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Jadi 30 cm. Nah, ini kita kalikan 2 ya. Untuk mengalikan 2 dengan 30 itu tidak perlu disusun ke bawah ya. Kita kalikan saja 2 dengan 3. 2 kali 3 itu 6, belakangnya kita kasih 0. 60 cm. Oke, kita lanjut ke bangun datar berikutnya, yaitu trapesium. Nah, trapesium ini memiliki 4 sisi, sehingga untuk mencari kelilingnya kita jumlahkan ke 4 sisinya, A tambah B tambah C tambah D. Jadi semua trapesium, baik itu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, ataupun trapesium sembarang, untuk mencari kelilingnya, semua sisinya kita jumlahkan. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah trapesium siku-siku yang memiliki panjang sisi 18 cm, 24 cm, 25 cm, dan 25 cm. Jadi, ini kita sebut sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, dan ini sebagai D. Oke, langsung saja kita hitung kelilingnya ya. Pertama-tama kita tuliskan dulu rumusnya. K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. A-nya adalah 18, B-nya 24, C-nya 25, dan D-nya juga 25. Oke, kita susun ke bawah ya penjumlahannya. 18 ditambah 24 dulu. 8 ditambah 4 itu 12. Simpan 1, 1 tambah 1 tambah 2 yaitu 4. 42. Kemudian kita jumlahkan sama 25. 2 tambah 5 itu 7, 4 tambah 2 6. Ditambah lagi sama 25 lagi. 7 tambah 5 12, simpan 1. 1 tambah 6 tambah 2, 7 tambah 2 92. Jadi kelilingnya adalah 92 cm.
Oke, kita lanjut ke bangun datar berikutnya, yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat ini sisinya memiliki ciri-ciri yang sama dengan persegi, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya, rumusnya juga sama. K sama dengan 4 kali sisi. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah belah ketupat yang memiliki panjang sisi 14 cm. Jadi, bagaimana cara menentukan kelilingnya? Kita tuliskan dulu rumusnya. K sama dengan 4 kali sisi. Karena panjang sisinya 14 cm, jadi 4 kali 14. Oke, kita susun ke bawah ya perkaliannya. 14 kali 4. 4 kali 4 itu 16. Simpan 1. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 56. 56 cm. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan keliling pada layang-layang. Nah, layang-layang ini memiliki sifat bahwa panjang sisinya itu seperti panjang sisi pada jajar genjang dan juga persegi panjang, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sehingga untuk rumus kelilingnya juga sama dengan keliling dari jajar genjang, yaitu 2 kali A tambah B. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada sebuah layang-layang yang memiliki panjang sisi 8 cm dan 15 cm. Ini kita misalkan sebagai A, dan ini kita misalkan sebagai B. Oke, langsung saja kita tuliskan rumusnya ya. K sama dengan 2 kali A tambah B. Lalu kita masukkan nilai A dan B-nya, yaitu 8 ditambah 15. Seperti biasa, kita harus jumlahkan terlebih dahulu karena penjumlahannya diberi tanda kurung ya. 8 ditambah 15 itu 23. Jadi 2 dikali 23. Kita kalikan ya. 2 kali 23. 3 kali 2 itu 6, 2 kali 2 itu 4. Jadi jawabannya adalah 46 cm. Nah, itu tadi rumus-rumus dan cara menentukan keliling bangun datar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal lainnya ya. Contoh soal yang pertama, sini diketahui keliling dari sebuah persegi adalah 40 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Oke, soal ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Contoh soal sebelumnya kita mencari keliling persegi. Sekarang kita mencari panjang sisi perseginya dan kelilingnya sudah diketahui. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menghitung keliling persegi, itu kan kita gunakan rumus K sama dengan 4 kali sisi. Kalau kita mau mencari sisi, kita balik. Kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Jadi kelilingnya kita bagi dengan 4. Karena di soal diketahui bahwa kelilingnya adalah 40 cm, jadi 40 kita bagi dengan 4, yaitu 10 cm. Inilah cara menentukan panjang sisi persegi jika diketahui kelilingnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Keliling persegi panjang 60 cm. Jika panjangnya 18 cm, maka lebarnya adalah, nah, sama seperti contoh soal pertama. Ini diketahui kelilingnya. Keliling persegi panjangnya sudah ada, yaitu 60 cm. Bagaimana cara menentukan lebarnya? Nah, untuk menentukan lebar dari sebuah persegi panjang yang diketahui kelilingnya, kita bisa gunakan rumus L sama dengan keliling dibagi 2 dikurang dengan panjangnya. Jadi, kelilingnya yaitu 60 cm. Kita bagi 2 dulu. Setelah dibagi 2, dikurang dengan panjangnya. Nah, panjangnya ini kan diketahui di soal ya, 18 cm. Oke, kita bagi dulu ya, 60 dibagi 2. Gak usah bingung, ini kita tinggal bagi aja 6-nya. 6 dibagi 2, yaitu 3. Lalu kita letakkan 0. 30, kemudian kita kurang dengan 18, yaitu 12 cm. Jadi, lebar dari persegi panjang tersebut adalah 12 cm.
Soal berikutnya, soal nomor 3. Jika keliling bangun di bawah 100 cm, maka panjang alasnya adalah titik-titik cm. Oke, soal ini berbeda dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya kita mencari keliling segitiga. Kali ini kita akan mencari panjang sisi yang belum diketahui. Nah, cara mengerjakannya adalah kebalikan dari cara mengerjakan keliling. Kalau mengerjakan keliling, kita menjumlahkan seluruh sisinya. Kalau kita mau mencari panjang salah satu sisinya, kita kurangkan. Kelilingnya dikurang dengan sisi yang sudah diketahui. Nah, karena di sini segitiganya segitiga sama kaki, artinya sisi di sebelah kiri dan kanannya itu besarnya sama, panjangnya sama. Jadi, sisi sebelah sini juga 32 cm. Sehingga kalau kita mau mencari panjang alasnya, yaitu sisi yang ada di bagian bawah ini, kita kurangkan 100 cm dikurang dengan jumlah sisi lainnya. Jadi 32 kita tambah dengan 32. Jadi 100 dikurang 32 tambah 32 itu 64 cm. Tinggal kita kurangkan 100 dikurang 64. 0 dikurang 4 tidak bisa. 10 dikurang 4, 6. Di sini tinggal 9. 9 kurang 6, 3. Jadi, jawabannya adalah 36 cm. Soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 250 meter kali 200 meter. Anton berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali, maka jarak yang ditempuh Anton adalah titik-titik meter. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan keliling dari lapangannya terlebih dahulu, karena di sini soalnya Anton ini mengelilingi lapangan. Jadi kita cari kelilingnya. Kelilingnya kita gunakan rumus 2 kali P tambah L karena lapangannya berbentuk persegi panjang. Jadi 2 kali 250 ditambah dengan 200 meter. Jadi ukuran ini yang diketahui di soal ini adalah panjang dan lebarnya. Nah, seperti biasa kita jumlahkan terlebih dahulu. 250 ditambah 200 itu 450. Lalu kita kalikan 2. 450 dikali 2. 0 kali 2, 0. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Jadi kelilingnya adalah 900 meter. Nah, Anton di sini mengelilingi lapangannya tidak hanya sekali ya, tapi 3 kali. Sehingga untuk jaraknya kita kalikan dengan 3. 3 dikali kelilingnya, yaitu 900. Nah, untuk perkalian seperti ini, kita hanya perlu kalikan 3 kali 9, yaitu 27. Lalu nolnya kita tambahkan. Jadi, jarak yang sudah ditempuh oleh Anton adalah 2700 meter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keliling bangun datar di bawah ini adalah, di sini ada sebuah trapesium sama kaki. Kenapa disebut sama kaki? Karena sisi di sebelah kiri dan kanannya ini panjangnya sama. Karena di sini ada tanda garis seperti ini ya. Jadi sisi yang ada di sebelah kiri ini juga panjangnya 26 cm. Sekarang kita coba hitung kelilingnya ya. Kelilingnya itu tinggal kita jumlahkan saja. Jadi A tambah B tambah C tambah D. 16 ditambah 26 ditambah 24 ditambah 26. Kita susun ke bawah ya. 16 ditambah 26 itu 6 tambah 6, 12. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 2, 4. 42 ditambah lagi dengan 24. 2 tambah 4 itu 6, 4 tambah 2 itu 6. Jadi 66. Ditambah lagi dengan 26. Jadi 6 tambah 6, 12. Kita simpan 1. 1 tambah 6 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Jadi kelilingnya adalah 92 cm. Nah, tadi Jenius sudah melihat beberapa contoh soal ya. Sekarang giliran Jenius untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Soal yang pertama, soal yang kedua,
Dan ini soal yang ketiga. Oke Jenius, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio, follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.